Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih 30 menit dari lisensi memberi waktu 10 menit untuk presentasi. Bapak 10 menit untuk bertanya dan diskusi tentang proyek. Oke, sebelum mulai, silakan nomor 10. Pertama adalah identifikasi diri, di mana visi untuk pendidikan Indonesia dan juga visi sebagai visi untuk pendidikan Indonesia yakni menguatkan hidupnya pendidikan yang inklusif, merata dan juga berfokus untuk mengembangkan potensi peserta, di mana menjadi insan adaptif yang memiliki keterampilan akademis. Selain itu, visi sebagai contoh guru yakni menjadi guru yang kompeten dan berbekal kompetensi abad 21 memahami dan mampu menjaga etika dan menerapkan sampai sekarang itu baik di mahasiswa maupun masyarakat. Langkah-langkah untuk mencapai visi saya yang pertama adalah aktif dalam akademisi dan juga mengembangkan skill dan keterampilan sebagai seorang guru. Kedua, menerapkan etika dan karakter guru baik dalam pendidikan, komunikasi dan juga kebudayaan. Yang ketiga, menjadi profil guru Pancasila, dan yang keempat, menciptakan suasana yang aktif, menyenangkan, inklusif dan juga berpihak kepada peserta. Poin kedua, yakni refleksi mata kuliah. Itu merupakan jurnal refleksi sekaligus artikel yang bisa diakses di PPT. Nah, salah satu materi ataupun mata kuliah yang bermakna selain PPT yakni prinsip pengajaran asesmen 2, di mana saya merasa senang mengajarkan ini karena saya dari teman-teman saya mendapatkan banyak pemahaman yang dalam terkait bagaimana merancang sebuah MPP ataupun modul ajar yang berfokus pada peserta didik. Selain itu juga mengetahui tentang prinsip tentang asesmen dan juga bentuk asesmen, sekaligus juga yang saya sukai ada di topik 3 terkait pendekatan CRT dalam pembelajaran, di mana kita merancang sebuah pembelajaran dan bentuk asesmen yang diintegrasikan dengan konteks penguatan budaya lokal dan relevan dengan peserta didik. Selanjutnya adalah desain pembelajaran, di mana di sini adalah inovasi ICM untuk memberikan pengajaran dan pelayanan oleh proses pengajaran materi membutuhkan suatu strategi pembelajaran aktif dan sesuai dengan menerapkan model agar mereka suasana menyenangkan dan bermanfaat. Kedua, strategi 93, preferensi dan gaya belajarnya dominan visual dan kinestetik, serta strategi cenderung lebih baik untuk peserta anak atau kelompok dengan bersifat unsur kompetitif dalam pembelajaran. Ini merupakan unsur pembelajarannya yang membuat mata pelajaran yang digital kelas 9 kalau tidak ada proses ini CP-nya strategi melalui bisnis informasi kalau serta mampu menjaga keamanan dan data bagi modul ada dari akses di sini lalu diberikan hasil tugas dan juga prosesnya, di mana dapat dilihat bahwa kata-kata dari tugas ada tersebut apa dan prosesnya setelah adalah ini merupakan dokumentasi dari beberapa penerapan strategi ICM melakukan secara konvensional. Karena ICM ini merupakan pembelajaran berbasis merupakannya yang tidak meluas materi baik yang dipelajari dengan kelas notes dengan konten materi tersebut siswa telah mendapatkan pengetahuan awal terkait materi. Selanjutnya merupakan hasil uji. Di sini saya menggunakan baik sampel tes dan juga MBA. Yang kesimpulan adalah laporan hasil swab tadi terdapat peningkatan yang ditunjukkan di hasil tes. Nilai signifikannya kurang dari 0,5.
05 yang mengintegrasikan lewat data pembedaan yang signifikan antara kualitas dan juga proses. Saya ini dimulai dari besoknya itu tertera besoknya 0,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Saya itu implementasi strategi JM menciptakan suasana belajar yang aktif, mengarahkan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami konsep materi keamanan data dan komunikasi. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman selama PPG. Selama mengikuti PPG, saya belajar bagaimana merancang sebuah modul ajar yang berpihak pada peserta didik. Saya juga belajar mengenai kompetensi pedagogis melalui praktek pengajaran ini dan juga metode. Lalu juga bagaimana mengelola kelas dan hingga evaluasi yang adil. Saya belajar bagaimana memahami karakteristik strategi, lalu menyesuaikan strategi pembelajaran. Saya itu PPG menekankan pada dan konsistensi untuk menjadi bola dan komunitas dan juga ekonominya. Melalui kolaborasi dengan yang sejauh detail, saya refleksi lagi saya berupaya meningkatkan kualitas performa belajar. Untuk menghadapi kebersamaan pengalaman di kelas, saya juga membuat saya lebih percaya diri untuk membantu organisasi itu dengan lebih baik. Banyak tiga tindakan yang kalau saya itu pertama adalah dari sampai pengembangan skill yang terletak di organisasi sekaligus pendidikan dan pembelajaran. Kedua, menjaga prestasi siswa dan menjaga hubungan pada siswa, sejawat maupun orang tua atau wali siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Sekian presentasi. Pendekatan CRP yang saya lakukan dalam praktek mengajar pada materi fungsi quantitative, di mana saya pertama dari rancangannya dulu itu saya muatkan di apresiasi, lalu juga di AKPD soal-soalnya juga dikakup atau menghentikan integrasi dari budaya-budaya siswa, kebiasaan siswa, dan juga melakukan evaluasinya. Itu penerapannya apresiasi. Ya, untuk yang materi kognitif dan praktis sebagai apresiasi budaya saya melakukan presentasi aktivitas ekskul siswa yang berkaitannya waktu yang seperti pramuka sebagai dan di sini saya menuliskan ada yang mengetahui kegiatan di atas, lalu kemudian saya berkomentar bahwa kalau dalam sebuah eksekutif itu adalah penting namanya mereka data dari anggota-anggota tidak itu lalu dan juga anggota-anggota yang juga ada kalau informasi terkait asal kelas dan juga asal daerah. Nah ini melalui fungsi di ekskul ternyata ada fungsi yakni konflik kognitif yang dimana kegunaannya untuk menghitung banyak data berdasarkan pilihan tertentu. Jadi hal ini relevan karena contoh soal demonstrasi KPD dan juga apresiasi itu membuat konteks budaya yang melihat dan coba kamu ceritakan yang sudah kamu alami terkait dengan sosial ini sudah jelas. Jadi pembelajaran sosial emosional itu salah satu elemennya adalah self management dan juga self awareness. Jadi ketika yang saya lakukan di kelas adalah pada saat refleksi pembelajaran saya memastikan anak-anak itu bagaimana perasaan setelah belajar hari ini dan juga mengkonfirmasi perasaan mereka sehingga mereka merasa lebih merasa sejahtera dalam belajar. Ada contoh yang lain
belajar emosional juga menjalin hubungan relasi hubungan yang baik sama temannya. Nah itu juga bisa diterapkan melalui pengadaan diskusi kelompok atau berbasis proyek sehingga tidak hanya mereka saling bekerja dan juga dan saling berkomunikasi, mereka juga tentunya dengan proyek diskusi kelompok maupun berbasis proyek lainnya, mereka akan dilatih bagaimana berkomunikasi dengan baik untuk saling menghargai pendapat. Oke, saya minta tolong kamu ceritakan perbedaan antara guru 13 mereka dan guru nasional. Yang sudah saya alami pada saat saya sekolah dan juga cenderung ketika melihat RPP rancangan rencana pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan KD dan juga dia bagian-bagiannya mengikuti TP, KIKD dan semacamnya, sedangkan modul ajar yang K13 kurikulum merdeka itu lebih lengkap juga dia memuat selain presentasi dia ada pakai yang dapat asesmen dan juga ada refleksi di bagian belajar. Kalau yang kurikulum nasional itu lebih kepada penyempurnaan dari kemarin yang sudah ada. Selain itu juga dari pelaksanaan juga perancangan FPP di K13 itu lebih kaku dan juga harus mengikuti standar yang ada, sedangkan pada saat perancangan modul ajar di K13 dan juga kurikulum nasional itu disesuaikan dengan gurunya sendiri. Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan materinya sesuai dengan apa yang akan diajarkan. Selain itu juga di K13 tidak ada namanya profil Pancasila, sedangkan yang di luar dan juga yang luar ada profil Pancasila yaitu 6 tadi. Sekaligus di kurikulum nasional juga mengadopsi keadilan dan juga bahkan disusun dalam kalender. Ya, apa perbedaan atau membedakan antara FPP dan pengalaman saya terkait FPP dan modul ajar, kalau FPP tadi yang sebetulnya mengikuti TP, KIKD dan semacamnya tidak sampai menyinggung refleksi dan juga penyajian KKP dan juga asesmen secara lengkap. Sedangkan modul sebaliknya justru formatnya lebih lengkap, memuat mulai dari LPM, CPTP, dan segala macam hingga dilengkapi dengan ajar, belajar, asesmen juga LKPD juga memasukkan refleksi yang biasanya tidak dilampirkan di RPP. Selain itu juga dari penyajiannya dan dari bentuknya RPP itu lebih singkat, bisa berisi 1-2 lembar saja dan bisa memuat 1 sampai beberapa kali pertemuan, sedangkan modul ajar itu cenderung lebih banyak karena dia mencantumkan untuk melampirkan dengan kata. Akhirnya, Pertama, tadi kalau kita lakukan ketika menjalankan MCPL, karena kan di situ ada pelanggan dari observasi pembelajaran, di mana ada guru yang bertindak sebagai pemimpin dan ada juga observer, yaitu rekan sejawat di guru dan juga langkah-langkahnya prediksi cenderung lebih mudah karena memang kita ada plan itu yang menjelaskan tentang guru ada sedemikian rupa untuk melakukan pembelajaran, lalu kemudian di guru kita melaksanakan di mana ada guru model yang melaksanakan modul ajar tadi dan ada juga observer selaku rekan sejawat yang mengobservasi dan juga mencatat kekuatan ataupun kekurangan dari performa guru model. Selanjutnya sih kita sama-sama refleksi di mana dan untuk kemudian hasil refleksinya itu akan dijadikan catatan untuk
meningkatkan performa mengajar selanjutnya. Sedangkan kalau yang PTK itu sifatnya lebih formal dan juga dia lebih apa ya, disajikan penggunaannya adalah untuk penggunaan dari PTK adalah untuk menemukan solusi dari masalah yang ada di dalam kelas. Sedangkan yang tadi itu lebih kepada merefleksi agar performa kedepannya lebih maksimal. Kalau yang PTK tadi juga urutannya seperti membuat suatu proseduria, dan biasanya PTK itu digunakan agar bisa naik tangga. Gitu kan? Saya pendidikan Inggris itu adalah pendidikan yang dimana sebagai guru kita menghargai siswa dengan memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan ide atau gagasannya tanpa menyerah terbakar, ataupun dalam pembelajaran kita bisa misalnya materi informasi publik dan privat, kita bisa memberikan banyak opsi sajian, bisa melalui ceramah kita, bisa kita nanti memberikan video-video pembelajaran materi maupun kita menggunakan yang basisnya seperti role playing gitu. Jadi semua gaya belajar atau preferensi seperti itu dapat mengakses aksesibilitas. Program ESL masih panjenengan menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti awalnya Untuk yang pembelajaran diferensiasi kan juga ada yang konten sama proses. Nah, salah satu juga PL1 di situ materinya tentang speech, di mana itu lebih kepada diferensiasi kamu nanti berdasarkan gaya belajar Anda akan dibagi kayak yang mana visual, mana yang kinestetik dan sebagainya. Nah, untuk yang visual kita bisa menyajikannya dalam bentuk banyak gambar dan gambar dan tugas semacamnya, sedangkan yang audio ini bisa langsung demonstrasi, lebih banyak faktor demonstrasi sekaligus juga memberikan sajian video untuk materi ataupun tutorial misalkan dia belajar kalau pendekatan tentang high level sudah diterapkan apa kalau sudah diterapkan yang seperti apa? kalau yang TASL itu berdasarkan kemampuan siswa, sebenarnya kan itu berbeda dari yang tersebut, sehingga kita tahu kemampuan seperti apa. Nah, kemudian kita bisa menerapkan asesmen dan klasifikasinya di materi selanjutnya, itu membuat soal yang tidak terlalu disesuaikan dengan kemampuan siswa, sekaligus juga di bagian RKPD-nya itu dibuat berbeda. Jadi kayak dalam TRL ada yang basisnya yang sudah mahir itu RKPD-nya beda, adapun yang butuh bimbingan itu juga berbeda. Jadi kalau misalnya diberikan RKPD menyesuaikan, jadi yang mahir tidak merasa bosan dengan aktivitasnya, dan juga yang kurang mahir itu kita bisa mengikuti, dibedakan di RKPD. Ada siswa inklusi di sekolah Siswa inklusif ada, cuma pada saat praktek itu saya kebetulan kelasnya tidak ada yang inklusif. Tapi kan kalau kita inklusif tidak melulu hanya kayak kekurangan autisme semacamnya, tapi kebanyakan kasusnya adalah yang susah menyerap materi. Nah, itu cenderung biasanya kalau misalnya kan karena kemampuan di kelas juga beda-beda, jadi bagi siswa yang terlambat atau kurang daya serap materinya itu saya berikan bimbingan. Kalau misalnya biasanya ketika setelah presentasi, demonstrasi dan semacamnya ada kegiatan refleksi, kami ulas kembali, dan setelah itu jika masih belum, mungkin dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya, kita ulas kembali lagi di bagian awal, sekaligus bisa mendatangi anak secara personal kayak kesulitan di sebagian mana, karena biasanya kalau hambatan belajar itu
faktornya juga ada dari dulu. Bisa jadi cara penyampaiannya kurang jelas, kurang berikan ataupun penyajian dari materinya itu kurang bisa diakses oleh banyak gaya belajar. Itu sudah dilakukan, sudah kemudian di luar pembelajaran sudah. Terakhir, bagaimana ibu membangun situasi yang mendukung penerimaan empati dan bersama di antara siswa yang sulit dan siswa yang memiliki keterlambatan dalam menyerap pembelajaran. Pertama, karena untuk menciptakan iklim inklusif tersebut bagi anak yang memiliki hambatan belajar, kita tidak boleh Gimana dari temannya yang siswa yang sulit itu bisa menerima? kemudian karena kita jangan mengklaim bahwa anak ini memang anak spesial atau semacamnya, sehingga kita terima dulu dan juga terbiasa mereka, sehingga dan juga dalam melakukan penerapannya kita tidak boleh secara khusus membedakan, karena hal itu dapat menyebabkan dia merasa atau saya berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita juga mempengaruhi teman-teman kelas lainnya juga. Jadi usahakan dalam penerapan digital sih lebih kepada tidak dibedakan secara langsung. Kalau misalnya anak si A yang dikasih materi ini aja, tapi lebih kepada sebagai penilaian. Jadi kayak menunjukkan kalau sebenarnya tidak ada kemudahan sosial maupun kayak dia merasa Sekarang kita akan kelompok B.